Pemandangan ini tampak familiar, kecuali bahwa posisinya kebetulan tertukar. Kelompok raja-raja spiritual inilah yang pernah memandang rendah kita seperti semut. Saat itu, mereka memandang Xiaoyan dan mengira dia hanya seekor semut yang bisa diinjak sampai mati hanya dengan gerakan biasa. Meskipun saya telah mencoba berbagai macam cara, saya belum dapat menghilangkan peradangan itu sepenuhnya. Dilihat dari kekuatannya, tampaknya akan mudah bagi Xiaoyan dan para raja roh lainnya saat itu untuk saling membunuh, tetapi mereka gagal meskipun telah dilindungi lapis demi lapis oleh Tuan. Ribuan tahun telah berlalu di tengah satu kegagalan demi kegagalan. Dan Xiaoyan telah bertukar posisi dengan mereka selama ribuan tahun ini. Sekarang giliran Xiaoyan. Dia berada pada posisi yang unggul, dan setiap kali dia menyerang, itu merupakan pukulan telak bagi Raja Roh. 7 bayangan Zhensen mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk bertahan meski menghadapi kesulitan, dan Ning Yao ada di antara mereka. Wajah pucat. Rasanya kesenjangan kekuatan yang besar itu tidak dapat ditambal sama sekali. Tetapi pada saat ini, sebuah pil biru muncul di tangan Ning Yao dan dia melemparkannya ke mulutnya. Sekarang keadaan sudah seperti ini, mengapa tidak bertarung sampai mati? Kalau kita berempat bersatu, kita tidak akan bisa ditindas olehnya apapun yang terjadi. Ning Yao bertekad untuk melawan Xiaoyan, dan dia percaya selama dia menggunakan seluruh kekuatannya, akan ada kesempatan untuk membunuh Xiaoyan. Mata Tianxun dipenuhi debu. Kemudian dia membalik telapak tangannya dan pil biru yang sama muncul di mulut He Ning Yao dan dia melemparkannya ke dalam mulutnya. Tianxun berteriak pelan sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Baik Raja Rohan Mo maupun Kui Jun menelan pil biru. Kekuatan keempat orang itu meroket pada saat ini, dan mereka bahkan memiliki fluktuasi samar aura Dewa Abadi tingkat ketiga. Ning Yao adalah orang pertama yang terkena. Pada saat ini, energi yang melonjak dalam tubuhnya membuatnya merasa sangat kuat, dan dia mampu melawan Xiaoyan. Ia bersiul dari sampingnya lalu berubah wujud menjadi beberapa ular piton berbisa berbagai warna dengan bisa yang mematikan. Sesuai dengan bentuk tubuhnya, mereka menyerang langsung ke arah Xiaoyan. Bersiaplah untuk mati. Melihat monster ganas itu, Xiaoyan diam-diam melangkah maju. Jilei dan sosoknya muncul di depan Ning Yao hampir seketika, dan tinjunya setinggi pinggang terlihat polos dan sederhana. Tinju itu melesat keluar, dan ketika bersiul di udara, bunyinya seolah-olah ada gunung yang menghantamnya. Beberapa ular piton berbisa yang menyerbu keluar dengan pinggang melilit, tumbang satu persatu meski tidak menyentuh apapun. Adapun Ning Yao, pupil matanya hanya bisa mengecil saat ini, karena sudah terlambat untuk mundur. Pada saat ini, dia bagaikan lilin yang diterpa badai, suatu kekuatan yang sama sekali tidak sebanding dengan kekuatannya sendiri. Akan tetapi, saat tinju Xiaoyan hendak mengenai Ning Yao, sosok Tianxun tiba-tiba muncul, giginya terkatup. Bersama Ning Yao, mereka menyerang Xiaoyan. Pukulan ketiga orang itu bertabrakan pada saat berikutnya, tetapi kekuatan dahsyat membentuk ruang hampa di antara kedua tinju itu. Mereka tidak bertabrakan sepenuhnya karena gaya yang bekerja terlalu kuat. Xiaoyan mengencangkan jari-jarinya lagi, dan keseimbangannya langsung hancur. Sosok Tianxun Huo Ning Yao segera melesat mundur. Pasukan Han Mo dan Kui membentuk serangan menjepit dari kedua sisi. Xiaoyan melirik Kui Jun. Tubuh Kui Jun tiba-tiba terhenti. Meski jiwaku terhapus, namun belum sepenuhnya terhapus. Saat jeda, Xiaoyan maju selangkah, mencengkeram lutut Kui Jun dan menjatuhkannya. Yang dapat saya dengar hanyalah tulang-tulangnya patah dan ia memuntahkan banyak darah. Seng Hanmo ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan diam-diam, jadi dia mengulurkan kelima jarinya dan mengepalkannya ke depan, menggunakan cengkeraman iblis surgawi.
Sebuah telapak tangan yang dikelilingi aura hitam muncul di bawah Xiao Yan. Tiba-tiba dia mencengkeram dengan kelima jarinya, dan dengan suara dentuman keras, cengkeraman hantu jahat Han Mo begitu kuat hingga seolah-olah ingin menghancurkan Xiao Yan. Melihat serangannya berhasil, seringai muncul di wajahnya. Serangan ini setidaknya dapat menyebabkannya terluka. Dan saat berikutnya, ledakan keras terdengar. Sebuah sosok muncul tiba-tiba di depan Hammer. Kakinya menendang ke arahnya dengan kekuatan yang mengerikan. Hammer segera menggunakan kekuatan dan lengannya untuk menghalangi di depannya. Namun, mereka jelas-jelas melebih-lebihkan kekuatan pertahanan dari Virtual God Armor. Tendangan Xiao Yan langsung menghancurkan baju besi dewa virtual di lengannya. Apa yang berkelebat di antara kedua alis adalah 9 segel bintang. Setelah penyatuan tubuh asli, kekuatan tubuh fisik telah mencapai puncak Zujing. Kekuatan yang dimilikinya sedemikian rupa sehingga satu pil dapat menghancurkan apapun tanpa gerakan khusus apapun. Adapun keterampilan bertarung Han Mo, keterampilan itu sama sekali tidak membahayakannya, bahkan tidak mampu menghancurkan pertahanan paling dasar dari tubuh anti-inflamasinya. Dalam pandangan Xiao Yan, keempat orang itu sama rentannya dengan semut. Ning Yao terus menyerang Xiao Yan dengan kegilaan. Gurunya telah membangkitkan mereka dan bahkan telah mencapai tingkat keabadian layaknya seorang dewa. Bukan saja dia tidak punya kekuatan untuk menandingi Xiao Yan, tapi jurang pemisahnya pun tampak makin lama makin lebar. Ning Yao hanya menjabat tangannya, dan sebilah pedang biru terbentuk di tangannya, menusuk dengan ganas ke arah Xiao Yan. Penguasa berat mendalam 8 Desolate milik Xiao Yan segera muncul di tangannya, dan dia menebasnya dengan ganas. Gelombang api melesat ke angkasa. Wajah Ning Yao berubah, dan dia harus menghindar karena kekuatan yang dirasakannya terlalu kuat. Ning Yao tidak berani menghadapinya secara langsung. Kalian ini benar-benar kecoa yang tidak bisa dihancurkan. Tepat saat Ning Yao hendak mundur, sebuah suara terdengar di atas kepalanya, dan pada saat yang sama, semua yang ada di depan matanya menjadi gelap. Tubuhnya mengalami benturan keras dan dia merasakan seolah-olah organ dalamnya hendak keluar dari mulutnya. Ratusan tulang di tubuhnya hancur, dan seluruh tubuhnya runtuh seperti genangan lumpur. Setan ganas itu tertembak ke belakang dan menderita kerusakan parah akibat serangan itu. Api di sekitarnya segera menyelimutinya. Seolah ingin memperbaikinya, Tianxun tahu bahwa situasinya tidak benar. Jika dia terus bertempur, seluruh pasukannya akan musnah lagi. Dia mungkin tidak takut pada yang lain, karena hati biru abadi akan membuat mereka tidak takut. Tetapi Tianxun, yang dibunuh oleh Xiao Yan sendiri, tahu bahwa ia memiliki belati biru yang aneh. Itu dapat menghancurkan jantung mereka, jadi dapat membunuh mereka. Membuat mereka takut saat dia mengambil tindakan sebelumnya. Jadi jika saya mati lagi, apakah Tuhan masih akan menolong saya? Tianxun merasa tidak yakin dalam benaknya. Berkali-kali, jika mereka sungguh-sungguh tidak dapat memenuhi tuntutan Sang Tuan, ada kemungkinan Sang Tuan akan meninggalkan mereka. Xiao Yan memiliki 3 kesempatan untuk menggunakan belati Tongyu. Dia telah menggunakannya 2 kali di dunia kuno dewa dan iblis untuk membunuh Ning Yao dan Tianxun. Terakhir kali dia mencoba menggunakannya untuk membunuh Zhang Miesi tetapi gagal, jadi belati Tongyu masih memiliki 1 kesempatan lagi. Meskipun keduanya dibangkitkan, itu bukanlah tugas yang mudah, jadi mereka masih sedikit berhati-hati. Ini kesempatan terakhir mereka. Jika mereka ingin membunuh seseorang, mereka harus membunuh Raja Roh terkuat mereka, yang akan memberikan efek jera. Karena dia tidak bisa membunuh Xiao Yan, dia berencana untuk mencoba menyegel mereka. Setelah melukai Ning Yao dengan serius, tubuhnya dengan cepat mulai terbakar. Xiao Yan terus menyerbu ke arah Ning Yao,
mencegahnya memulihkan kemampuannya dan membuatnya kehilangan kemampuan bertarungnya untuk sementara. Tapi Tian Sun San, pria itu menyerang lagi, mencoba menghentikan Xiao Yan dan memaksanya menyingkir. Tubuh Xiao Yan tegak lurus menjadi satu garis lurus. Menghadapi serangan ketiga orang itu, dia tidak menghindar sama sekali. Dia langsung mendorong ketiga orang itu dan bergegas menuju Ning Yao.